Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Halo teman-teman, kembali lagi di Infusion Learning, dan kali ini kita masuk ke prediksi Jitu ketiga. Ini batch kedua dari rekrutmen BUMN di tahun 2022 teman-teman. Prediksi Jitu 3 ini kita akan membahas soal silogisme teman-teman. Jadi ini soal yang relatif lebih mudah ya gitu ya, karena kita hanya menggunakan logika, akal budi untuk menjawab soal-soal ini. Baik, seperti biasa, sebelum kami membahas soal-soalnya, silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu sebagai bahan latihan soal-soal berikut ini. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Jadi, semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin, sementara office boy adalah karyawan. Nah, kesimpulan apa yang dapat ditarik dari dua pernyataan tersebut? Untuk opsi A, semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. Opsi B, sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. Opsi C, sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Opsi D, semua office boy hadir dalam rapat rutin. Opsi E, semua yang hadir bukan office boy. Oke. Nah, kalau kita perhatikan soalnya teman-teman, di sini ada semua dan ada kata sementara. Nah, semua ini adalah kuantor, ini disebut kuantor universal, teman-teman. Universal. Sedangkan kata sementara ya, kata sebagian, oke. Kemudian apa lagi? Kata beberapa. Nah, ini termasuk kuantor parsial. Jadi ini adalah kuantor parsial. Oke. Nah, kalau teman-teman menjumpai soal seperti ini, kuantor universal dan kuantor parsial, maka yakin bahwa jawabannya itu menggunakan kuantor parsial. Nah, kalau begitu, maka opsi A yang menggunakan kata semua, opsi D yang menggunakan kata semua, dan opsi E yang menggunakan kata semua bisa kita eliminasi teman-teman. Nah, sekarang tinggal opsi B dan C. Kalau kita perhatikan soalnya, semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Ini kalimat positif. Sementara office boy adalah karyawan. Ini juga kalimat positif. Kalimat negatif itu yang ada kata tidak atau bukan. Nah, kalau kita lihat opsi B, sementara peserta rapat rutin bukan, ada kata bukan. Nah, ini kan kalimat negatif. Berarti jawabannya tidak mungkin yang B. Oke, berarti jawabannya adalah C. Sementara atau sebagian office boy itu adalah karyawan. Gitu ya. Oke. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Jadi, peserta rapat rutin sebagiannya itu adalah office boy. Jadi saya kira memang jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah Charlie. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 2, merpati terbang ke utara, merpati adalah burung, kesimpulan apa yang dapat ditarik? Oke, opsi A, beberapa burung terbang ke utara. Opsi B, semua burung adalah merpati. Opsi C, tidak setiap merpati yang terbang ke utara adalah burung. Opsi D, burung bukan merpati. Opsi E, tidak semua burung merpati terbang ke utara. Oke, nah dari opsi ini ada beberapa yang bisa kita eliminasi. Kenapa? Karena soalnya ini kan bukan kalimat negatif teman-teman. Berarti opsi C dan opsi E itu bisa kita eliminasi. Nah, sekarang kita masuk ke opsi B. Semua burung adalah merpati. Merpati adalah burung. Tapi apakah semua burung adalah merpati? Itu tidak pasti, belum tentu. Dan secara logika ya, tapi kita harus menjawab berdasarkan premis yang diberikan di soal teman-teman. Nah, di soal tidak ada kalimat yang merujuk bahwa semua burung adalah merpati. Oleh karena itu opsi B juga bisa kita coret. Nah, opsi D ini jelas-jelas bertentangan dengan pernyataan yang ada di soal. Burung bukan merpati.
Ya, merpati adalah burung. Berarti ada sebagian atau beberapa burung itu merpati. Itu. Jadi kalau dikatakan burung bukan merpati, ini juga keliru. Nah, jawabannya tentu A. Ya, merpati adalah burung. Merpati terbang ke utara. Nah, berarti sebagian burung itu terbang ke utara atau beberapa burung terbang ke utara. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 tentunya adalah alfa. Oke, bagi teman-teman yang punya jawaban berbeda, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Kita berdiskusi. Teman-teman yang lain silahkan juga menanggapi apabila ada yang memberikan pertanyaan atau sanggahan dan sebagainya. Kita masuk ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Jadi katanya ketika ayah dan ibu Hendrawan menikah, masing-masing telah memiliki seorang anak. Nah, Hendrawan lahir persis setahun setelah pernikahan dan dia memiliki 4 saudara. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu A. Hendrawan memiliki 2 orang adik kandung. B. Hendrawan merupakan anak tertua dalam keluarga. C. Hendrawan merupakan anak bungsu. D. Hendrawan tidak memiliki kakak. E. Hendrawan tidak memiliki adik. Oke. Nah, dari opsi ini sebenarnya ada opsi yang sama, teman-teman ya. Hendrawan merupakan anak tertua, itu kan sama saja Hendrawan tidak memiliki kakak, begitu ya. Hendrawan merupakan anak bungsu, berarti Hendrawan tidak memiliki adik. Berarti opsi B dan D sama, opsi C dan E sama. Oke, sekarang kita perhatikan dulu. Opsi A, Hendrawan memiliki 2 orang adik kandung. Oke, jadi Hendrawan ini adalah anak ketiga, teman-teman. Kenapa? Karena sebelum menikah, ayah ibunya masing-masing sudah punya anak. Berarti Hendrawan punya 2 saudara tiri, gitu ya. Jadi kakaknya itu adalah saudara tiri. Jadi ada 2. Kemudian dia adalah anak ketiga. Nah, karena di sini di soal dikatakan Hendrawan memiliki 4 saudara, berarti dia 5 bersaudara ya. Jadi dia punya 4 saudara yang berbeda. Nah, berarti dia punya 2 adik dan punya 2 kakak karena dia adalah anak ketiga. Nah, adiknya itu adalah adik kandung. Berarti opsi A ini benar, teman-teman. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 jelas A. Kenapa? Karena opsi B, Hendrawan merupakan anak tertua, ini sudah pasti salah. Ya, karena Hendrawan anak ketiga, berarti ini juga pasti salah. Hendrawan merupakan anak bungsu, jelas salah. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawabannya tentu adalah alfa. Oke, kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, sekali lagi silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 4. Jadi dikatakan Andi, Sri, Rahayu, dan Kiki ini mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Andi lulus sebelum Sri, tetapi sesudah Rahayu. Kiki lulus sebelum Andi. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu A. Andi lulus sebelum Rahayu. B. Sri lulus paling akhir. C. Kiki lulus paling awal. D. Rahayu lulus paling awal. E. Rahayu dan Kiki lulus pada waktu yang sama. Oke, kita perhatikan ya. Opsi A, Andi lulus sebelum Rahayu, ini keliru karena di soal sudah disebutkan bahwa Andi itu lulus sesudah, bukan sebelum, sesudah Rahayu. Berarti ini keliru. Nah, Sri lulus paling akhir. Kita coba lihat ya urutannya. Andi lulus sebelum Sri, berarti Andi dulu baru Sri, gitu ya. Nah, tapi Andi ini sesudah Rahayu. Jadi Rahayu dulu, begitu. Jadi sesudah Rahayu lulus baru Andi. Nah, sebelum sebelum Sri itu Andi. Nah, di sini juga diketahui bahwa Kiki lulus sebelum Andi. Jadi kemungkinan Kiki bisa bersamaan dengan Sri atau Kiki bisa sebelum Sri itu. Oke, kita perhatikan opsi jawabannya. Sri lulus paling akhir. Ini belum bisa ditentukan. Kenapa? Karena dia bisa saja bersama dengan Kiki atau Kiki yang paling terakhir. Maka opsi B bisa kita coret. Kiki lulus paling awal, ini juga keliru. Rahayu lulus paling awal, oke, ini jawabannya. Rahayu dan Kiki lulus pada waktu yang sama, ini keliru. Oke, jadi memang jawaban soal untuk nomor 4 ini adalah delta. Rahayu lulus paling awal. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Oke, soal nomor 5 katanya begini. Semua hewan, oke, ada kata semua, adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Berarti semua hewan pasti mati. Itu logika yang pertama yang bisa kita tangkap dari soalnya. Kijang adalah hewan bertanduk. Oke, kijang adalah hewan, maka kijang pasti akan mati. Oke, tidak semua hewan bertanduk memakan rumput. Berarti ada beberapa hewan bertanduk memakan rumput. Nah, kesimpulan apa yang dapat ditarik? Oke, kijang dapat memakan rumput. Oke, itu opsi A. Opsi B, kijang tidak dapat
memakan rumput. Opsi C, semua hewan tidak akan mati. Oke, ini bisa kita coret ya, semua hewan pasti mati. Semua hewan itu akan mati. D, semua hewan akan mati. Ya, oke. Ini benar. Gitu ya. Tidak semua binatang bertanduk akan mati, salah. Ya, karena hewan bertanduk itu adalah makhluk hidup dan makhluk hidup akan mati. Oke. Kijang dapat memakan rumput. Oke. Tidak semua hewan bertanduk memakan rumput, walaupun kijang adalah hewan bertanduk. Tapi kijang belum tentu makan rumput. Gitu ya. Kijang tidak dapat makan rumput. Ini juga keliru. Nah, sekarang tinggal dua opsi, A atau D. Kijang dapat memakan rumput. Kijang hewan bertanduk. Tidak semua hewan bertanduk makan rumput. Oke, ini kita coret. Jawaban yang benar adalah semua hewan akan mati. Oke, jadi itu pembahasan untuk prediksi 3. Kalau ada pendapat yang berbeda, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi yang baru bergabung, klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini semakin berkembang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.